Kita sambut bersama Dr. Gamal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang mengingatkan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh mungkin yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang memberikan kita kesehatan dan sholawat serta salam untuk inspirator kita Nabi Muhammad SAW. Dan doa terbaik untuk kedua orang tua kita, semoga Allah mudahkan urusannya dan kita bisa menjadi anak-anak yang soleh yang membawa kebaikan, rahmat, karunia bagi kedua orang tua kita. Yang aminnya keras, saya doakan hutang-hutangnya lunas. Amin. Dapat mantu yang kaya, pinter, soleh-solehan. Yang saya muliakan Pak Batar, semoga saya berkah selalu. Dan bersama kita juga, Bapak Fadilan, iya, dan Bapak Muhammad Taufik, salam takdim dari saya, sekaligus Pak Fajar dan Bapak Muhammad Muhammad Firdaus, Bapak Ade dan Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan berbagi bagaimana agar kita menyiapkan generasi yang bisa kita andalkan di kemudian hari, dan semoga bisa punya prestasi lebih dari apa yang saya capai hari ini. Hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menemukan potensi diri anak-anak kita. Gimana caranya, Dr. Gamal? Ada dua teori yang saya pakai. Yang pertama adalah divine calling atau true calling. Ini adalah teori dari dosen di Harvard University, namanya Tal Ben-Shahar. Dia mengatakan, kalau anak-anak kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa dan punya dampak yang besar, pastikan mengerjakan tiga hal ini: pleasure, strength, meaning. Hal yang disukai, kuasai, dan bermanfaat. Jadi when our interest, jika disukai anak-anak kita, intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhannya, and can partner up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana telah Allah memberhasilkan anak-anak kita. Yang kedua adalah Ikigai. Ikigai ini the second most popular theory in Japan after Kaizen. Dia lihat 4 hal: what you love, apa yang anak kita sukai; what you are good at, apa yang anak kita kuasai; what the world needs, apa yang dunia butuhkan; and what you can be paid for, sesuatu yang menjadi rezeki besar buat anak-anak kita di kemudian hari. Buktinya apa, Dr. Gamal? Saya suka 3 hal: inovasi kesehatan, wirausaha sosial, dan saya suka menginspirasi anak-anak muda untuk berbuat sesuatu yang nyata. Waktu kuliah, saya datang ke ruangan dosen saya. Saya bilang, "Dok, saya mau jadi inspirator kayak dokter." Sampai saya terbawa mimpi. Bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? As a medical doctor, I say it's so not happen, and I must do something. We want to give freedom from fear and pain because we believe that happiness will never be provided. Stress will not let anyone look good on you because you are young. So considering that millions of people still will have a world that is not finished, we still have a job. Oke, jadi saya bukan hari atau nyanyi ya, Bapak Ibu. Jadi saya bukan hari nyanyi, tapi diminta berbagi inspirasi di hadapan 25.000 orang dari 150 negara di Stadion Piala Dunia. So my first advice ya, buat Bapak Ibu semua, if you follow your passion, many people in fact will follow you. Kalau anak kita ikuti passionnya, maka yakinlah finansial hanya masalah waktu. Jadi jangan korbankan passion anak-anak kita karena recehan rupiah. Tapi fakta menunjukkan 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. 71,7% orang bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Oke. Excuse.
Oke, next again. Oke, one more. Dan yang kedua harus mau sorong. Apa sorong? Kalau bahasa Jawa sorong, bahasa Indonesia apa? Iya, kalau bahasa Indonesia suruh, suffering, menderita ya. You visit it. I think just what's that? Yeah, just a minute. It's good. Okay, we can have this. And this one, good. Yeah. Okay, next slide. Nah, waktu kuliah saya buat perusahaan yayasan namanya Indonesia Medica. Kami fokus membantu masyarakat yang kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan. Dan kami bersyukur ya, ini nggak bermaksud sombong, cuma mau sedikit pamer Bapak Ibu ya. Kami diapresiasi berbagai negara dunia. Ini misalkan ketika di Peru dan di Jerman. Mr. Jamal Al-Inside from the Indonesian Medical Tourism State Mr. Jamal Al-Inside from the Indonesian Medical Tourism State Jamal, please go on stage. Mau tahu cara instan cepat supaya anak-anak bisa meraih berbagai penghargaan ini? Mau banget? Nggak ada cara instan ya Bapak Ibu ya. Oke, next slide. Jadi anak-anak harus mau sorong, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Wa manazatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kalau anak-anak kita nyaman, mereka sulit untuk berhasil. Kalau mau untuk berhasil, harus merasakan ketidaknyamanan. Dari seluruh for mediocre. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, waktu kuliah saya diundang makan malam sama Raja Charles di Istana Buckingham 2 kali. Lalu dikasih beasiswa ya, 1 year mentoring, dan dikasih dukungan luar biasa besar ketika itu ya. Dan Presiden Rusia siapa? Putin. Next slide. And you can play. Dan saya juga diundang waktu itu sama Presiden Rusia Vladimir Putin, termasuk oleh John Kerry, Sekretaris Negara Amerika Serikat. I finished my bachelor degree last year. Apa hikmahnya? Saya sama seperti anak Bapak Ibu. Jadi hikmahnya yang kita lakukan, yang anak-anak kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya memberhasilkan anak-anak kita kelak. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Nah, saya kasih rumus yang kedua. Jadi orang-orang sering tanya, Dr. Gamal kok bisa di usia 20-an ya mendapatkan apresiasi dari berbagai tokoh-tokoh dunia tersebut. Jadi di usia-usia itu Bapak Ibu, saya mencoba mensyukuri waktu yang Allah berikan dengan menggunakan setiap detiknya itu sebaik mungkin. Jadi waktu itu akan menjadi pembeda yang jelas, pembeda yang sangat jelas antara orang-orang yang menggunakan waktunya dengan baik atau orang-orang yang membuang waktunya dengan sia-sia. Waktu bisa menjadi sekutu anak-anak kita, waktu bisa menjadi musuh anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita spending 2 jam setiap hari untuk belajar atau membangun satu skill atau latihan di olahraga yang dia sukai, atau mungkin membuat sebuah inovasi atau bisnis sosial cuma 2 jam 3 jam setiap hari. 10 tahun 10.000 jam. Nah, kita investasikan untuk membuat kehidupannya menjadi lebih baik. Sebaliknya kalau kita buang 2 jam 3 jam setiap hari untuk nongkrong, nonton, jalan-jalan, santai-santai, main medsos, tapi kan biasa cuma 2 jam 3 jam, habis 10 tahun 10.000 jam anak kita buat secara sia-sia. Yang padahal kalau ini dia gunakan untuk membangun legasinya ya, dia akan punya pencapaian yang luar biasa. Jadi your future is depend on your daily routine. Masa depan anak kita ditentukan oleh bagaimana dia menghabiskan waktunya setiap hari. Dan tanda baiknya seorang muslim adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna bagi diri. Kalau Bapak Ibu makan bakso, makan tahu dulu apa betul dulu? Kenapa makan tahu? Ya, sing enak carry ya, keep the best for the last ya. Ada penelitiannya Bapak Ibu. Tahun 1960 anak-anak dikasih 1 permen, namanya marshmallow research. Mereka dikasih 1 permen ditawarkan.
Kalau mereka nggak makan permen 10 menit, mereka dapat 2 permen. Sebagian besar anak nggak tahan, mereka memilih makan 1 permen dibandingkan sabar sebentar supaya bisa makan 2 permen. Lahirlah sebuah teori yang namanya delay gratification. Kemampuan anak-anak kita untuk mengatur ketidaknyamanan supaya mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari. Jadi banyak orang tua yang luar biasa. Contoh saya ambil contoh Pak Siswono Yudhoyono, itu ibunya kalau di meja makan minta anaknya makan makanan yang paling tidak disukai di atas meja. Akhirnya dia punya self control yang luar biasa. Pernah ada satu cerita yang nggak banyak orang dengar ya. Waktu debat Pilpres 2014, Pak Yusuf Kala di tengah perdebatan itu mual sampai beliau memuntah. Beliau gigit-gigit bibirnya loh untuk menahan muntah. Selesai dari sana ke rumah sakit ternyata terjadi perdarahan. Tapi bisa dibayangkan sosok yang luar biasa itu. Dalam sebuah situasi yang sangat sulit sekalipun, beliau bisa terus ya menjawab, berdiskusi dengan kondisi. Itulah sosok yang kita siapkan buat anak kita kemudian hari. Seseorang yang begitu tangguh dan siap berjuang dalam situasi yang paling berat dan sulit sekali. Dengan demikian, saya katakan apa? Kenyamanan itu membunuh anak-anak kita. Ya, dan ketidaknyamanan itu akan membuat anak-anak kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang kokoh di kemudian hari. Waktu saya SMA, saya ingin diterima di kedokteran Brawijaya. Kebetulan saya asli Malang. Di sekolah saya tiap tahun cuma 1 anak yang diterima di kedokteran Brawijaya tanpa tes. Karena saya begitu ingin masuk di sana tanpa tes, saya jadi supaya juara kelas. Saya jaga betul. Suatu ketika ada ujian lari di sekolah, lari saya nggak pernah paling cepat. Sebelumnya ya, hari itu saya sedang sakit. Tapi karena saya begitu ingin masuk kedokteran, saya bisa lari paling cepat ketika itu. Dan saya bersyukur selesai ujian nasional, kepala sekolah mengumpulkan seluruh siswa di aula dan diumumkan saya diterima di kedokteran Brawijaya tanpa tes. Kenapa saya ceritanya Bapak Ibu? Mungkin kita tahu anak kita membenci detik-detik saat dia belajar teman-temannya bersenang-senang, saat dia belajar teman-temannya bersantai-santai. Tapi belajar keras itulah yang anak kita lakukan untuk menjalani sisa hidupnya dengan penuh keberhasilan dan kemenangan. Oleh karena itu 2 tahun lalu ya, Juni 2022, kami memulai sebuah inisiatif namanya Malang Cerdas. Sekarang kita mulai namanya Indonesia Cerdas. Program unggulan kami yang pertama adalah beasiswa. Alhamdulillah per hari ini kita sudah memberikan 4.527 beasiswa untuk pelajar-pelajar. Jadi saya punya ide kalau mau membangun satu desa, maka kita bisa bantu 50 anak di desa itu untuk kuliah. Supaya tidak akan ada 50 keluarga baik. 50 keluarga baik itu akan membuat sebuah desa itu baik, dan desa-desa baik akan membuat sebuah kota kabupaten itu menjadi baik. Dan ini contoh adik-adik yang sekarang bisa kuliah melalui beasiswa yang kami berikan. Perkenalkan, saya Silva Wea Fitri. Saya Ahmad Mughazi Malaki. Saya Intan Nuraini Setiasih. Saya Ihsan Tasrif. Saya Muhammad Abdul Syukur Irfanto. Saya mengikuti berbagai macam tes SNMPTN, SBMPTN, namun sayangnya belum berhasil. Kemudian pada tahun 2020 saya kehilangan minat untuk melanjutkan pendidikan saya. Ketika saya SMA dan sangat ingin untuk melanjutkan pendidikan saya ke jenjang perkuliahan. Namun karena satu dan lain hal saya tidak bisa lolos, dan pada akhirnya saya berpikir untuk gap year. Dr. Kamal berkunjung ke SMK saya mendapatkan banyak inspirasi dari beliau. Saya mencari tahu tentang Malang Cerdas. Saya mendapatkan informasi tentang beasiswa, sampai akhirnya saya mengikuti seleksi dan akhirnya saya lolos. Jadi setelah saya mengenyam pendidikan SMK, saya memutuskan untuk gap year selama 2 tahun. Dikarenakan ada beberapa keterbatasan, saya Malang Cerdas sudah menghasilkan tentang saya yang memperkenalkan saya tentang Malang Cerdas ini. Dari situ saya mengikuti seleksi beasiswa ini, dan alhamdulillah saya dapat menerima beasiswa dari Malang Cerdas ini. Saya bertemu dengan Dr. Jamal dan beliau menawarkan untuk saya mengikuti proses seleksi beasiswa dari Malang Cerdas. Alhamdulillahnya saya lolos. Saat itu saya ditawarkan untuk mengikuti seleksi beasiswa dari Malang Cerdas. Atas izin Allah, saya berhasil diterima dan lolos untuk menerima. Dan program kami yang kedua
punya program kedua namanya Gamal Goes to School. Ini sekolah ke-276 yang saya kunjungi dalam 1,5-2 tahun terakhir Bapak Ibu. Kalau orang dengar 4.500 beasiswa ataupun 276 sekolah saya kunjungi mungkin terdengar biasa. Tapi bagi saya dan tim butuh perjuangan dan pengorbanan luar biasa. Karena kami berangkat jam 4 pagi, kembali jam 1, jam 3 dini hari. Karena kita punya prinsip, lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena kegagalan, penyesalan, dan kekalahan. Jadi disiplin itu senjata apa yang dimiliki anak-anak kita. Dan itu adalah jembatan antara cita-cita anak kita dengan pencapaian. Dan persisten konsisten ya, kalau bahasa Jawanya tentu Bapak Ibu. Next slide. Jenderal Sudirman contohnya, parpolnya tinggal 1. Bung Karno bilang sudahlah Pak Dirman istirahat saja, pulang saja. Tapi jawabannya apa? Yang sakit Sudirman, Jenderal saya tidak pernah sakit. Yang ketiga, keberkahan Bapak Ibu. Jadi 1, temukan potensi. Kedua, harus tadi mau soroh ya. Nah yang ketiga, itu nggak cukup menurut saya. Jadi yang ketiga keberkahan. Bapak Ibu ini kunci keberkahan. Saya mau cerita kisah seorang ibu, usianya 46 tahun. Beliau mohon izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. 46 tahun, bukan ambil S2, S3, ambil D1 mau belajar ilmu tafsir. Sampai anaknya tanya, Mami sudah tua, mau apa kuliah lagi? Apa jawabannya? Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, ibunya tanya, Nak, nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian, Mami di atas sajadah. Itu berjalan terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai anaknya masuk 1 di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh versi WCSRT. Dan siapakah ibu itu? Ibu saya maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi dari ayah dan ibu saya berjuang berkorban banyak buat saya. Ayah saya tuh sampai jual tanahnya supaya saya anaknya yang namanya Gamal ini bisa kuliah di kedokteran. Pernah kelas 3 SD ada tugas ngetik naskah drama, di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop. Malam hari bapak saya bawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluarga kami ke rumah. Ibu saya ketik mulai malam sampai pagi. Dan satu momen mahal dalam kehidupan saya, ketika subuh jam 4 pagi, saya terima email pesan dari Cambridge bahwa saya lolos sebagai finalis penerima penghargaan kehormatan dari Raja Charles. Itu saya saksikan wajah kebahagiaan dan kebanggaan. Jadi I have something like for someone, I must not disappoint you. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Dan saya ingin bukan saya saja kan, betapa banyak kita di ruangan ini menyaksikan dengan mata kepala kita orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu dan membiarkan kehidupan kita berlalu penuh keegoisan tanpa dengan sedikit pun membahagiakan orang tua. Oleh karena itu, apalagi kita muslim yang diajar satu di antara 3 amal yang paling Allah cintai itu adalah yang berbakti pada orang tua. Dan satu di antara 2 azab yang Allah percepat di dunia selain pemimpin yang zalim itu adalah yang durhaka pada orang tua. Maka terimalah yang ikhlas bahwa cara kita memperlakukan kedua orang tua kita itu pemberitahuan kepada Allah bagaimana Allah memperlakukan kita. Dan bayangkan di akhirat nanti Bapak Ibu, amal-amal umat manusia ini ya, akan diberikan kepada orang yang pernah bermasalah di dunia ya, yang mungkin pernah dizolimi, yang mungkin pernah dilukai hatinya ya, dan lain sebagainya. Padahal di situ ada keluarga yang mungkin kita yang membantu. Dan bayangkan saat di akhirat kalau sampai ya ada seorang manusia yang tidak berdaya membantu keluarganya di akhirat kelak. Karena selama di dunia kita tidak mempersiapkannya sebaik mungkin. Dan yang keempat ya, impact atau dampak nyata. Jadi ada namanya eminen, ada namanya iminen, ada namanya prominen. Eminen itu anak-anak Bapak Ibu dikenal karena ilmu yang dimiliki, menjadi ahli ekonom, ahli fikih, dokter, ya ahli tafsir itu namanya eminen. Dia dikenal karena contains the idea of respected, dihormati karena ilmu yang dimiliki. Dan yang kedua, prominent, has the idea of being well known and important. Karena Bapak Ibu dikenal orang karena ide gagasan karya yang penting dan berperan besar di tengah-tengah masyarakat. Misalkan Muhammad Zaki buat Bukalapak,
Bill Gates ya misalkan, atau mungkin Steve Jobs ya buat Apple, Lucas buat Microsoft dan lain sebagainya. Nah itu orang-orang dikenal karena ide gagasan dan karyanya. Nah, oleh karena itu program kami yang pertama namanya Klinik Asuransi Sampah. Next slide. Bisa coba berikan langsung. Jadi ini kisah nyata. Ini kisah nyata seorang anak pemulung namanya Hairunisa. Dia sakit diare, tapi karena bapaknya nggak punya cukup uang, dia nggak bisa pergi berobat dan akhirnya dia menemani bapaknya memulung dan meninggal di gerobak sampah ayahnya. Nah kisah ini menjadi motivasi buat saya dan teman-teman mengembangkan yang namanya klinik asuransi sampah, karena kami yakin kesehatan adalah hak setiap orang, termasuk mereka yang kurang mampu. Jadi di tempat kami, warga itu berobat, bayar pakai kardus plastik. Mereka dapat jaminan kesehatan, bisa operasi rawat inap bagi yang membutuhkan. Next slide. Jadi dengan plastik tersebut kami bisa membantu masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan. Dan ini mendapat warga. Apa yang mana? Nyaman sampai nyaman bukan dia. Ya, nyaman liatnya sama liat nyaman. Before I used to throw everything in the street, but now I started to realize that my rubbish can be useful. Pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Baru pengobatan mereka berarti kalau apa itu sampah. So don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve. Jadi jangan bangga sama ide kita, tapi fokus pada masalah yang mau kita selesaikan. Next slide sih. Yang kedua, saya magang di rumah sakit, saya jaga orang di UGD, saya terima pasien namanya Awal Nima. Anak yatim piatu patah tulang paha, ini butuh biaya operasi. Lalu saya upload ke Facebook saya, besoknya banyak membantu. Semenjak hari itu kami buat program platform untuk membantu pasien-pasien yang membutuhkan biaya operasi yang juga sangat besar. Next slide. And over the sound. Oke, ini pasien awal kami, namanya Milaso, sakit Sjogren's syndrome. Untuk biaya operasi 300 juta, alhamdulillah terbantu lewat program yang kami kembangkan. Bapak Ibu semua, orang tak peduli seberapa hebat kayak pintarnya anak kita kelak, tapi yang mereka berikan hanyalah satu: apakah kehadiran anak-anak kita memberikan manfaat untuk mereka? Bahkan salah seorang ulama menuliskan dalam kitabnya, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu, dan orang kelaparan yang kau beri makan, dan orang yang dihimpit kesulitan yang kau lapangkan. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Dan di Indonesia itu Bapak Ibu, kita tuh dinobatkan sebagai the most generous country in the world 6 kali. Bayangkan, kita juara 1 negara paling bermurah hati di dunia. Ya, kita ngalahkan tuh ratusan negara di dunia. Next. Dan sering di rumah anak-anak pakai benda ini ya, betul? Benda ini luar biasa Bapak Ibu. Benda ini bisa membantu membuat anak-anak kita dikenal oleh puluhan juta orang, menginspirasi jutaan orang, mendapatkan banyak kesempatan peluang di kemudian hari. Tapi benda ini bisa menghancurkan kehidupan anak-anak, keluarganya, orang yang disayangi, dan membuat anak-anak menghabiskan banyak waktu secara sia-sia. Kali ini bisa membantu anak-anak kita. Cuman gimana yang tepat? Kalau rekomendasi dokter anak di Amerika dan Kanada ya, itu kalau di bawah 2 tahun nggak boleh pegang gadget sama sekali. 2-6 tahun atau 3-6 tahun maksimal 1 jam setiap hari, dan 6-18 tahun maksimal 2 jam setiap hari, nggak boleh lebih. Kenapa? Karena gadget ini bisa menyebabkan gangguan mulai penglihatan, pendengaran, sulit fokus. Bahkan kalau Bapak baca di Kompas minggu lalu ya, itu laporan penelitian screen time yang tinggi meningkatkan resiko hipertensi jantung dan berbagai penyakit lainnya. Dan bahkan kalau bicara lebih jauh lagi ya, itu bisa memberikan dampak negatif jangka panjang buat anak-anak. Nah, oleh karena itu, gimana caranya supaya kecanduan HP? 1, teladan Bapak Ibu ya.
Survei bilang 79% orang tua kalau bangun tidur ngapain? Pegang HP. Jadi jangan di rumah, nak jangan HP-an ya. Ibunya, anaknya bilang apa? Nah itu ibu HP-an. Ibunya jualan online shop soalnya ya dulu ya. Dan kemudian arahkan aktivitas fisik, termasuk batasi waktu dan perhatikan konten yang dilihat ya. Walaupun cuma 30 detik, kalau kontennya negatif bahaya buat anak-anak ke depan. Dan yang terakhir tempat khususnya yang Bapak bisa kontrol ketika mereka menggunakan gadget. Dan oke, next slide. Anak laki perempuan itu beda Bapak. Anak laki-laki otak kanannya berkembang lebih cepat dibandingkan otak kirinya. Jadi jangan kaget kalau yang juara 1 ketika kelas 1 SD biasanya anak perempuan ya. Dan jangan kaget juga kalau punya anak laki bola ditendang, mainan ditendang ya, atau apa ditendang gitu. Karena otak kanannya berkembang lebih pesat dan terbawa ketika dewasa. Kalau ibu WhatsApp suaminya panjang-panjang jawabannya apa? Ya oke ya. Itu bukan berarti nggak sayang ya, tapi memang fitrahnya demikian ya. Nah, apa lagi bedanya? Korpus kalosumnya beda ya. Jadi kalau anak laki korpus kalosumnya itu tipis. Anak perempuan korpus kalosumnya lebih tebal. Makanya kalau ibu-ibu ada masalah itu bisa 3 hari nggak selesai ya. Tapi kalau bapak-bapak itu berbeda. Artinya apa? Saya mau sampaikan ini supaya bapak itu tidak memperlakukan anak laki perempuan itu sama. Cara kita orang tua komunikasi ke anak laki perempuan itu beda. Anak laki harus disiapkan dia mengambil keputusan. Dia tidak boleh ragu mengambil keputusan. Berani. Kalau semenjak kecil setiap keputusan bapak ibu ambil terus ya. Ketika dewasa dia akan bingung mengambil keputusan besar. Tapi ada usia itu harus dipelajari. Di usia tertentu memang kita harus orang tua yang ngerti. Gak usah dikasih pilihan. Tetapi di usia tertentu anak sudah harus diberikan pengetahuan dan kesempatan untuk mengambil keputusan. Lalu bicara sama anak perempuan juga tahu karena korpus kalosumnya hebat ya. Jangan sampai kalimat itu membekas gitu ya ke anak perempuan, memberikan sebuah luka batin yang dibawa dia di kemudian hari. Next slide. Oke. Dan yang keempat, visi yang kuat. Saya menceritakan kisah seorang pemuda. Ini role model yang luar biasa buat anak-anak kita kelamnya. Kisahnya di awal. Ketika Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Rasulullah menjawab kota Heraklius terlebih dahulu. Ini merupakan sebuah bisyarat. Bisyarat itu kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa salah satu pusat peradaban terbesar akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi Konstantinopel terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan, Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi dinding yang tingginya 30 meter, lebarnya 9 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel sampai Raja Prancis yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Dan ada hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menarik. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis itu menginspirasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel. Mulai Napoleon Paul gagal, Sulaiman bin Abdul Malik gagal, Harun al-Rasyid gagal, Sultan Yazid I gagal, Sultan Turun II gagal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Beliau mengazamkan dalam hatinya bahwa beliau ingin membebaskan Konstantinopel. Dikumpulkan 40.000 anak, dilatih ilmu fisik, agama perang disebut pasukan Janisarius. Lalu untuk merontokkan dari Konstantinopel yang tingginya 30 meter, lebarnya 9 meter, Muhammad Al-Fatih menciptakan sebuah senjata yang bisa melemparkan peluru yang beratnya 700 kg. Akhirnya 6 April 1453 Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang, tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagian pasukannya berkata, sudah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja, dan kita serang di lain waktu. Apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak. Tidak dikunci benang Konstantinopel. Itu karena lautannya dikelilingi rantai, kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Apa yang kemudian dilakukan seorang pemuda berusia 23 tahun ini? Akhirnya Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosporus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Bayangkan, 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam.
hingga di masa Sunnah. Dalam kitabnya Usman Tarihi mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan, dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak-puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung. Dan akhirnya 29 Mei Konstantinopel dibebaskan melalui tangan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya Bapak Ibu semua, apa yang bisa membuat seorang pemuda bertahan 52 hari perang, membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun kemudian setelah sabda itu disampaikan oleh Rasulullah, dan di usia 23 tahun. Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukan itu sholat Jumat. Beliau ingin memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Diminta seluruh pasukan yang berdiri. Lalu beliau bertanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak akhir balik? Silahkan duduk. Tidak satu pun pasukan yang duduk. Pertanyaan kedua, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak akhir balik? Silahkan duduk. Sebagian pasukan yang mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak akhir balik? Silahkan duduk. Seluruh pasukan duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Mungkin Bapak Ibu, Allah yang memberikan hikmah kepada kita bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang menjaga kedekatannya dengan Allah, dan Allah berikan keberhasilan dan kemuliaan dalam kehidupannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullaha. Jika engkau menolak Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Next slide. Mohon maaf kalau ada pendukung Lionel Messi ya, ya. Menurut saya CR7 pemain terbaik dunia ya. Dia juara bareng dia 5 kali, juara Liga Champion 5 kali ya. Apa yang dikatakan? Next slide. And you can lower it. So it's not possible. I was feeling from the beginning that I was different than now. Okay, next slide. Jadi apa yang dikatakan CR7? I don't care what people say. In my mind, I always the best. Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Di pikiran saya adalah yang terbaik. Beliau mengatakan the secret is hard work and dedication. Rahasianya adalah kerja keras dan dedikasi. Dari CR7 kita belajar Bapak Ibu, never limit your vision based on your current resources. Hold the vision, pegang visi. Trust the process, percaya pada proses the vision. Pursue visi yang akan menarik anak-anak kita mencapainya. Dan yang kedua, contoh lagi adalah Elon Musk. Dia jual PayPal, kalau orang pakai ya. Dia punya banyak uang, dia berpikir apa yang dibutuhkan oleh manusia. Lalu dia berpikir manusia harus mempelajari antariksa, dan dia berpikir manusia harus menghasilkan energi terbarukan. Akhirnya dia buat mobil listrik namanya Tesla, dan perusahaan roket luar angkasa namanya SpaceX. Selanjutnya, I think you can lower this one. Bisa kayak gitu. Because if you not lower the sound, it's compete with myself. In this. Okay. One more. Jadi apa yang dikatakan Mas? Bukan lagi work hard, bukan lagi kerja keras, tapi kerja super keras. High interest sudah membatas diri yang tinggi, work every waking hours, bekerja setiap jam bangun. Dari Mas kita belajar apa? You have idea. Kita punya ide, anak kita punya ide, but everyone has an idea. Tapi setiap orang juga punya ide. So it's really about executing the idea. Ini tentang kemampuan anak kita eksekusi ide mereka, and attracting other people to help you work on your idea, dan menarik orang lain untuk membantu anak kita mewujudkan ide mereka. So stay fokus, tetap fokus. Don't talk what you are gonna do. Gak usah sibuk ngomong apa yang mau kita lakukan, ya apa yang mau kita lakukan untuk anak kita. Don't criticize somebody else what they are not doing. Gak usah sibuk kritik apa yang orang lain lakukan. Go for it now. Dan contoh berikutnya Habibie. Beliau dipanggil Mr. Fact karena keberhasilannya menemukan penemuan untuk mengetahui kebocoran pesawat. Beliau punya spiritualitas yang kokoh. Beliau mengatakan apa? Otak saya Jerman tapi hati saya Mekah.
Ya, beliau mengatakan saya bersyukur bisa membangun sinergi positif antara ilmu pengetahuan, teknologi dan spiritual. Dan waktu itu yang Habibie cerita langsung kepada saya bahwa Ibunda Ainul, istri beliau, itu adalah lulusan terbaik se-SMA Jakarta Jawa Barat ketika itu. Dan Ibunda Ainul mengatakan bahwa servis terbesar saya kepada bangsa ini adalah menjadikan Habibie seorang teknokrat, menjadikan Habibie orang yang berguna bagi bangsa. Jadi di balik laki-laki yang berhasil ada istri yang cerewet, gitu ya, bukan ya solehan ya, mereka. Oke, jadi tapi poinnya apa? Great leader start at home. Pemimpin besar itu lahir dari rumah. Jadi budaya yang Bapak tanamkan di rumah, mindset yang ditanamkan di rumah itu akan membentuk pemimpin-pemimpin di kemudian hari. Waktu itu yang Bapak ditanya sama saya, Gamal, kenapa kamu buat program berobat dengan sampah? Setelah saya jawab, beliau menambahkan, why? Because you are not blind, you cannot go to the beginning of everything. Karena kamu gak buta, kamu peduli pada mereka, itu adalah awal dari segalanya. Selanjutnya. Nah, yang ke-6 ya, growth mindset. Ada penelitian, laporan di PISA. Ketika anak-anak di Indonesia ditanya, apakah setuju atau tidak setuju bahwa kecerdasan tidak bisa diubah? 71% anak-anak Indonesia setuju bahwa kecerdasan tidak bisa diubah. Mungkin Bapak Ibu pernah mempelajari ya, tentang namanya fixed mindset, growth mindset kan. Fixed mindset berpikir intelijen, intelektual, intelijen, estetik, nggak bisa diubah ya, statis. Kalau growth mindset dia berpikir intelijen, intelligence. Ini sederhana, tapi akan mendorong pada sebuah kepribadian yang menghambat perkembangan diri ke depan. Ketika dia punya fixed mindset, dia mudah menyerah. Ya. Minggu lalu saya sharing ke anak-anak di salah satu sekolah di Jakarta. Selesai saya isi, dia tanya, buat apa kalau kerja keras kalah sama temen yang punya relasi di gedung sebelah? Bagi saya ini fixed mindset ya. Kalau saya pakai mindset itu sepanjang kehidupan saya, waktu saya kuliah penghargaan Raja Charles bersaing sama 511 orang dari 90 negara yang mereka sudah well-established beberapa company bahkan gitu. Atau ketika kemarin dari ceritakan saya barusan terpilih anggota DPR, saya masih anak umur 30-an harus berhadapan sama jenderal ya. Musim ada yang sudah 50-60 tahun, anak bupati dan lain sebagainya. Tapi kalau orang punya fixed mindset, dia akan lihat itu semua menjadi kesulitan. Tapi kalau orang punya growth mindset, dia akan menikmati tantangan. Ya, bahkan dia melihat kegagalan, kesalahan sebagai tempat belajar dan tumbuh. Next slide. Dan penting kan anak kita sekolah tinggi, Bapak Ibu? Penting ya. Jadi ini penelitian. Semakin tinggi tingkat pendidikan anak-anak kita, semakin tinggi rata-rata pendapatan dan semakin kecil angka penganggurannya. Jadi jihadnya panjenengan ya, jihadnya orang tua itu adalah jihad pendidikan buat anak-anak. Dulu bapak saya gitu, bapak saya itu masya Allah. Saya mau belajar bahasa Inggris, dicari tempat paling bagus di Malang Raya untuk saya belajar bahasa Inggris. Saya mau kuliah, bapak saya jual tanahnya. Bahkan saya mau mulai karir, bapak saya tapi ini bapak ada sertifikat ya kalau mau pakai, sampai seperti itu, luar biasa. Dan tapi ini waktu saya SD, saya tidak ada belajar bahasa Inggris. DVD tidak dibelikan Bapak Ibu. Untuk SMA gitu, di kelas saya masuk kelas itu cuma 2 yang nggak punya HP di kelas. Semuanya punya HP ya. Tapi dan ekstrimnya begini bapak saya ini jual beli mobil, jadi bapak saya itu punya suruh. Tapi saya anaknya sekolah suruh naik angkot. Saya kuliah ya, karena 2 minggu naik angkot, naik motor. Bapak saya mengatakan gini. Tapi kalau buat pendidikan, bapak saya masalah. Beliau berikan yang terbaik yang beliau bisa berikan. Bapak saya mau mengatakan, gak apa-apa Gamal, kamu gak punya HP. Gak apa-apa kamu ke sekolah naik angkot ya. Yang penting kamu makan makanan sehat, belajar sekolah tinggi jadi orang tua di kemudian. Jadi orang tua bukan memberikan apa yang diinginkan. Orang tua itu memberikan apa yang anak butuhkan di kemudian hari. Dan yang paling anak butuhkan di kemudian hari, satu iman yang tepat. Jadi kedua, ya visi yang kuat. Dan yang ketiga, kemampuan intelektual yang membuat dia mampu bersaing dengan orang-orang yang juga dipersiapkan oleh orang tuanya yang mungkin berbeda orientasi pemikiran dengan Bapak Ibu sekalian. Next, nah saya kasih contoh growth mindset. Jadi waktu kuliah saya ikut kompetisi ilmiah di Universitas Udayana Bali. Ini kompetisi yang pertama, tapi gagal di sini. Tapi karena gagal di sini, setahun saya dapat 12 penghargaan ini dari berbagai kampus di Indonesia. Next slide. Next again, you can skip this part. Nah satu lagi, next. Ketika ini program nggak panjang, ini menang apa kalah kira-kira? Ini kalah sebetulnya. Kalau kalah ini panjang, sebenarnya di Indonesia saya ke Thailand.
Menang bentar lagi ke Asia Tenggara. Menang di Asia Tenggara baru berangkat ke Berkeley, California. 20 besar menang sampai 8 besar. Begitu tahap akhir di 14 menonton di Amerika. Saya dapat ikut suara tertinggi, tapi tidak dipilih juri. Juri pilih yang lainnya, akhirnya saya dapat namanya People Choice Award, penghargaan pilihan masyarakat, tapi nggak dapat penghargaan. Tapi saat kalah di sana saya datang ke kantor ke Facebook, saya cari peluang sudah benar. Dan karena kegagalan di situ, akhirnya di tahun yang sama ya, kami dapat dukungan dari Tameda Foundation di Jepang, bahkan 2 perusahaan di Jerman ya, Siemens itu pernah pakai Siemens sudah Kubringer, Ngelhem, lalu termasuk Cemex Tech di Meksiko dan lain sebagainya. Kenapa saya ceritain? Karena success is going from failure to failure without loss of spirit. Keberhasilan anak kita itu adalah perjalanan dia dari satu kegagalan ke kegagalan lain tanpa kehilangan semangat. Next slide. Pernah nggak anak kita dihina jadi dimaki dengan sangat sadis waktu itu? Mungkin diremehkan oleh teman-temannya, lingkungannya, atau mungkin bahkan keluarganya sendiri. Ya. Nah, pesan saya disampaikan ke anak. Kalau ada yang menghina kamu, belajar keraslah, bekerja keraslah, sampai orang menghinamu tanya, Mas Ba ada lowongan kerja nggak ya? Sampai suatu ketika kalau kita sudah berhasil, dia pilih dunia kemana-mana pakai kacamata hitam. Orang-orang tanya, Mas Ba, kenapa selalu pakai kacamata hitam? Anak kita bisa jawab, masa depan saya terlalu cerah. Silau, lihatnya. Ya, terima kasih Mas Manan. Ini contoh luar biasa ya. Masih sekolah, jadi jangan kalah kita ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang anak kita sekolah apa yang cari Bapak Ibu? Ilmu, ya, rezeki, pengalaman, ijazah, jodoh dan lain sebagainya. Cuma lihat dulu sekarang susah, karena cewek sekarang materi-materi betul. Biasanya ibu bilang, enggak, astagfirullah, tapi kalau di dua laki-laki, alifnya sama, pinternya sama, baiknya sama, gantengnya sama, satu kayak satu, enggak, pilih mantu yang mana? Gak usah dijawab, kami terakhir sudah tahu jawabannya ya. Next slide. Untuk menempuh 400 meter siput butuh waktu 37 jam. Tapi untuk Formula One itu hanya 9 detik. Mungkin anak kita punya cita-cita, tapi pertanyaannya, seberapa cepat anak kita mencapainya? Jadi bantu anak kita menentukan apa yang mau dia capai. Lalu kerahkan semua sumber daya kita untuk membantu anak kita mencapai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Penemu lampu siapa Bapak Ibu? Philips, bukan ya, Philips merek lampu ya. Iya, Thomas Alva Edison. Dia dikeluarkan dari sekolah. Sekolah kirim surat ke ibunya. Ibunya baca dengan keras, anak Anda terlalu jenius, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Akhirnya dia melakukan lebih dari 10.000 uji coba sampai dia menemukan lampu. Suatu ketika ibunya meninggal dunia, dan dia menemukan surat yang dikirim sekolah buat ibunya. Ternyata apa tulisannya? Anak Anda idiot, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Bayangkan, ibu luar biasa seperti apa yang mengubah seorang anak yang dianggap idiot ya oleh lingkungannya, tapi akhirnya menghasilkan karya yang kita nikmati sampai hari ini. Ada namanya Pygmalion Effect. Kalau anak kita yakin semua kemampuannya, targetnya tinggi. Ya. Kalau anak Bapak Ibu yakin kemampuan ini masuk kampus-kampus terbaik di Indonesia, mau ke UI, UGM, ITS, ITB, Brawijaya, UNAR dan lain sebagainya. Bahkan kampus terbaik dunia, Harvard, MIT, Stanford, Cambridge, Oxford, atau yang mau kampus Timur Tengah ya, Universitas Islam Madinah, Al-Azhar, Jordan. Saat targetnya tinggi kebiasaannya berubah. Karena dia ingin masuk kampus Timur Tengah misalkan ya, hafalannya biasanya 2-3 juz dinaikin sampai 20, 30, 40, 50, 60 juz Bapak Ibu ya. 30 juznya tafsir tapi ya. Yang biasanya tuh kalau intinya 60 dinaikin sampai 100. Kebiasaan tadi mempengaruhi hasil. Dia bisa mencapai, bisa lebih, bisa kurang. Tetapi itu akhirnya mempengaruhi kepercayaan diri dia. Artinya lebih baik anak kita gagal target yang tinggi karena kepercayaan diri yang kuat daripada dia berhasil di target yang kecil. Karena sering kan gagal di target yang tinggi jauh lebih baik dibandingkan berhasil di target yang kecil. Bahkan ada penelitian tuh, anak-anak yang mau masuk Harvard gagal, tapi proses membuat dia naik Harvard benar. TOEFL-nya 60 tes pertama, 65, 69, dia naikin sampai 95, 110. Walaupun akhirnya dia tidak lolos, tapi akhirnya kemampuan bahasa Inggrisnya luar biasa. Dia akhirnya kemampuan dia menyiapkan essay, menyiapkan storyline hidupnya dan lain sebagainya. Nah saya pikir itu penting dan saya sering temukan
orang tua yang akhirnya menghancurkan kepercayaan. Anak ini berhasil, kamu di rumah aja loh gini gak bisa, masa mau masuk ke sana? Nah, kamu nilai aja loh segini, masa mau seperti itu? Jadi di rumah yang anak itu lahir dengan dia nggak percaya diri. Orang tua ya, kadang-kadang anak main bola, cewek, udah suruh ngerjain matematika ayo ya. Nah, padahal kita perlu tadi membangun kepercayaan diri buat anak-anak kita. Next slide. Nah, yang terakhir sincerity, keikhlasan. Ini seorang ustazah yang memberikan hikmah untuk masyarakat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد. Nggak ada yang harus buru-buru dalam hidup. Satu hal kita harus buru-buru ya sholat doang. Kan kita hidup nungguin mati dan kerja itu nungguin waktu sholat. Dari dua hal ini, kalau kita mengenal sebetulnya orang yang paling cerdas itu adalah orang yang menyiapkan sesuatu paling akhir dalam perjalanan. Begin with the end in mind. Jadi, tapi betapa banyak manusia yang lalai sementara kain kafan sedang. Berapa banyak orang bermaksiat saat kain kafan sedang ditenun. Berapa banyak orang mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur. Dan saja, kalau katanya Cak Nun, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Saya akan akhiri dengan kisah sahabat saya namanya Andrian Firdaus. Jadi namanya Andrian Firdaus. Beliau lulus pondok pesantren, kuliah di kedokteran Brawijaya. Ketika kuliah, beliau merawat musola di fakultas kami, lalu buat namanya sekolah Quran untuk mengajarkan teman-teman yang tidak bisa baca Al-Quran. 20 Januari beliau meninggal dunia karena kecelakaan dengan truk kontainer. Malam itu saya di rumah sakit. Saya kabarkan kepada teman-teman yang lain. Bapak Ibu tahu apa yang mereka tanyakan? Gamal, ini Andrian yang suara tilawahnya bagus kan? Gamal, ini Andrian yang suara tilawahnya itu bagus kan? Gamal, ini Andrian yang suara calling itu bagus kan? Jadi sahabat saya dikenal dengan kepandaiannya melakukan isi Al-Quran yang hobinya memandangkan asal. Next slide. Jadi poin ke-6 saya Bapak Ibu, bagaimana kita bukan hanya memikirkan, karena satu anak tidak soleh itu jauh lebih berat dibandingkan punya 10 anak soleh semua. Ya, sehingga kita orang tua itu harus bagaimana berpikir ya, bisa memberikan keseimbangan tadi anak kita di dunia dan di akhirat. I think we still have time ya. Mungkin 3 pesan terakhir dari saya. Pertama, tanamkan anak-anak study hard in silence and let your success and impact be your noise. Belajar keraslah dalam sunyi dan biarkan keberhasilan menjadi bisik. Dan yang kedua, kalau anak-anak kita tidak berjuang keras mengejar mimpi dan cita-citanya, maka suatu hari nanti orang lain akan membayar anak-anak kita untuk mengejar mimpi mereka. Dan terakhir, orang selintas sama saya gampang kok bisa kamu diapresiasi pada tahun dunia tersebut. Kalau yang saya yakini, kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhir dan kebaikan yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Pak Farhan datang dari Jakarta ke Malang. Bawa oleh-oleh tahu isi dan ketupat. Kita bukan sekedar mengajar seorang anak, tapi menyiapkan generasi yang menginspirasi dan bermartabat. Sekian, tanpa kasih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Dr. Gamal yang telah menyampaikan materinya di hadapan kita semua. Masih ada waktu sekitar 15 menit, Ibu Bapak. Dr. Gamal mohon izin, kami buka sesi tanya jawab. Untuk termin pertama kami buka untuk 3 orang penanya. Kebetulan sudah ada 3 ibu-ibu di belakang yang sudah mengangkat tangan. Boleh minta bantuan? Mungkin 2 orang dari ibu-ibu dan 1 orang dari bapak-bapak tadi. Ibu yang di sebelah sana tadi, yang silakan. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat sosok seorang Dr. Gamal itu luar biasa, prestasi yang luar biasa, membuat saya berpikir ada 2 pertanyaan di kepala saya. Pertama adalah bagaimana menumbuhkan tanggung jawab sosial anak-anak kami ini sampai bisa terpikir seperti Dr. Gamal, bisa bermanfaat bagi orang banyak, bisa menghasilkan penghargaan yang luar biasa. Jadi pertanyaan pertama itu, Dok. Yang kedua, adakah kami orang tua bagaimana mencetak future leaders? Keterampilan inti yang harus kami tanamkan di anak itu apa, Dok? Jadi keterampilan inti yang harus kami berikan kepada anak kami seperti itu. Jadi 2 pertanyaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa memperkenalkan diri dari ibu, dari orang tua. Saya Eva, orang tua dari Erlanda Arzuraisa, 9 Tunis, dan Muhammad Yanda Faidan 7 Mekah. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, kita pertanyaan pertama dari orang tuanya Erlanda yang kebetulan adalah ketua OSIS SMP SDIS Public School. Kita tampung dulu untuk pertanyaan pertama, nanti coba dijawab sekaligus oleh Dr. Gamal. Untuk pertanyaan kedua, ibu-ibu yang di sebelah sini, ini dari yang di depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Gamal, perkenalkan saya orang tua dari Nakia Wafa Amani kelas 7 Mina. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Ini insight positif banget ya buat orang tua dan mungkin juga anak-anak yang ada di sini, Masya Allah gitu ya. Pasti ini orang tua yang berkumpul di sini merasa wow banget gitu ya, merasa luar biasa itu pembicara kita hari ini gitu ya. Bahkan mungkin ada dalam hati kita harapannya minimal gitu anak-anak kita seperti beliau gitu ya Bu. Kalau yang laki-laki seperti beliau, kalau yang anak perempuan minimal punya suami seperti beliau gitu. Subhanallah. Begini Dok, Subhanallah, intinya gini, tadi hampir sama dengan pertanyaan yang pertama, cuman saya jadi penasaran banget gitu Dok. Di balik seorang Dr. Gamal Al-Insaid yang mendunia ini gitu ya, pasti ada peran-peran penting banget gitu ya dari orang tua. Tadi sudah dokter ceritakan. Cuman saya penasaran banget gitu ya. Pada saat Dr. Gamal muda gitu ya, mungkin usia-usia SMP lah anak-anak kita SMP. Misalkan contoh nih, saya bercontoh dalam konteks saya kemarin. Ketika saya mau ke Senayan itu perkampungannya kompleks sekali. Analisa ketika dibutuhkan untuk menentukan bagaimana saya mengalokasikan sumber daya saya ke tempat yang paling efektif secara elektoral. Lalu bagaimana saya mendesain sebuah tim yang paling efisien dengan tingkat efektivitas kerja yang optimal. Lalu bagaimana saya mengalami analisis ya untuk menentukan timing kapan tim mulai bekerja. Lalu bagaimana saya naikkan tensi dari tim tersebut. Kebayang di sektor apapun, memulai sebuah bisnis atau dan sebagainya. Lalu kedua, creative thinking ya, bagaimana dia melahirkan sebuah ide baru ya untuk menyelesaikan tadi berbagai masalah, dan termasuk ini yang ketiga sekarang lagi naik daun, agility, resiliency, flexibility. Jadi agility itu kelincahan. Ini dibutuhkan ketika COVID kemarin misalkan, itu banyak
perusahaan-perusahaan yang diceritakan di buku-buku kita. Jadi kalau Bapak Ibu baca buku startup ya, diceritakan semua tuh Airbnb, luar biasa semua sudah. Founder yang luar biasa, perusahaan yang luar biasa. Begitu kalau fit terkapal semua. Karena yang dibutuhkan itu apa? Agility, adaptasi dengan perubahan dengan cepat, dengan kelincahan. Termasuk tadi mungkin Bapak sempat sampaikan juga soal resiliensi ketahanan ya. Itu penting. Sekarang ngeri kalau baca data-data baru ya. Jadi kalau perusahaan itu memecat 90%, 90% dipecat itu adalah Gen Z. Bahkan ada survei lagi mengerikan juga tuh. Sekitar 1 sampai 1 dari 7 ya. Gen Z itu resign di minggu pertama kerja misalnya. Terus sekarang bahaya sekali skema ini. Kalau dulu kan kita in financial independent, retire early, itu mindset kita. Habis nggak apa, hemat aja sudah kita nabung, sorot dulu sekarang supaya tabungan banyak, bisa invest asal kemudian. Sekarang anak-anak sekarang, you only life bonus dipakai. Soft saving. Kalau dulu hard saving kita dibiasain waktu kita biar umur 20 nabung udah kita. Nabung gimana hidup hemat, masih sedikit. Nah sekarang anak-anak sekarang nggak apa-apa, uang terbatas pastikan. Uang terbatas dia yang penting happy, yang penting sehat, mental dan sebagainya. Jadi contoh, resiliensi ini menjadi penting ternyata di berbagai sektor yang dibutuhkan. Itu mungkin untuk pertanyaan pertama. Lalu untuk yang sosial, jadi empathy is the connection that leads to innovation. Empati yang mendorong karena kita berinovasi. Jadi dulu saya ingat sekali momen sederhana yang Bapak Ibu saya lakukan ya. Misal pernah suatu ketika di jalan, ibu saya ketemu dengan dahulu sekali ya, itu beliau pernah bekerja di keluarga kami. Suatu ketika ayah saya, ibu saya ketemu dengan panggilan bibi ya, di jalan. Ternyata beliau waktu itu sudah tidak bekerja dan sakit. Kondisi. Apa yang dilakukan ibu saya? Ibu saya jemput, ibu saya bawa ke rumah, dirawat ibu saya di rumah, ibu saya antarkan ke rumah sakit ya. Itu bukan seminggu 2 minggu, bahkan berbulan-bulan di rumah sakit ibu saya mengurus. Sampai ayah dan ibu saya itu pergi mencari keluarganya, beliau ke Madura saat itu, cari ke rumahnya untuk mencari keluarga. Itu kan hal sederhana. Tapi kan anak itu kan belajar dari situ. Ke orang tua saya mau repot-repot ke rumah sakit ya. Ke orang tua saya mau repot-repot merawat di rumah. Ke orang tua saya mau repot-repot keluar kota mencari keluarganya sampai ketemu. Nah artinya saya sampaikan bagaimana kita di orang tua itu kita meneladankan hal itu kepada anak kita dan menjadikan itu sebuah budaya. Lalu pertanyaan kedua, nah ibu saya masih Allah sampai sekarang. Kalau saya selesai telepon, ibu saya doa-doa. Saya mau berangkat dari rumah, saya cium tangan ibu saya, beliau angkat tangannya berdoa. Kadang saya dulu kamar, mami doakan. Ya, bahkan saya mau ujian, saya mau presentasi, ada momen besar apapun, ibu saya merangkum, bagian merangkum. Doa-doa yang bagus, di fotokopi 4, diberikan kepada kami anak-anak. Ini kau baca doa ini saat ini, ini kau baca saat ini. Jadi memang Masya Allah ya, artinya, tapi itu sederhana, memberikan kepercayaan yang luar biasa buat saya. Karena orang, kalau ibu saya bilang begini, kalau kau betul-betul jaga ini kamu, kadang bayangkan, kau mau mengatakan sesuatu yang kau ingat, tapi Allah buat itu lupa. Karena kalau kau ingat dan kau katakan, itu akan jadi masalah buat kau di kemudian hari. Kadang kau lupa sesuatu, tapi Allah buat kau ingat. Sehingga karena kau ingat, Allah kau ingat, kau menyampaikan, akhirnya itu membuat banyak iman kau lebih. Tetapi itu kan pemikiran luar biasa ya. Kita sudah pelajari Allah yang mengatur kapan yang misalkan saya di TV sedang diskusi, ya kan? Atau saya sedang menyampaikan sesuatu. Gitu. Nah itu sampai bahkan apa? Sederhananya akhirnya begini saya katakan, orang yang percaya diri itu bukanlah sekedar orang yang yakin pada kemampuannya, tapi orang yang yakin bahwa Allah itu bersamanya. Dan yang terakhir tadi soal passion Bapak ya, explore the talent. Jadi kecerdasan itu ada banyak teorinya ya, tapi ada yang bilang 8, 16 dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa pelajari menurut guru. Oke, go ahead. Oke, semua. Oke, semua. Jadi next slide. Ada banyak kecerdasan. Contoh, ada anak yang punya kecerdasan numeriknya bagus ya. Jadi kemampuan logiknya dia bagus, kemampuan matematikanya dia bagus. Ada anak yang tadi mungkin dengan nilai fisikanya nggak terlalu bagus misalkan, tetapi ternyata kemampuan body kinesthetic dia bagus. Dia jago badminton, jago sepak bola gitu. Dan saya bahkan ada anak yang mungkin dari body kinesthetic nggak bagus ya. Kalau main badminton skornya mungkin 1-4 gitu ya. Tetapi ternyata kemampuan visual spasial dia bagus sekali. Dia bisa menggambar, dia bisa desain,
dia bisa buat logo dengan sangat bagus sekali, dia bisa mengelola media sosial dengan luar biasa, dia bisa membuat konten, dia menjadi influencer yang luar biasa misalkan. Nah ini penting. Saya ceritakan karena banyak orang tua itu ada merasa begini. Ketika dia orang tuanya itu berhasil ya, juara kelas ketika kecil, begitu anaknya juara kelas dia merasa anaknya gak hebat. Padahal setiap anak itu Allah kasih rahmat ya. Dan tugas orang tua tadi identifikasi mana yang anak kita kuat, mana yang anak kita lemah. Boleh yang lemah Bapak Ibu perbaiki, tapi jangan membuat anak itu merasa gagal karena dia lemah di sektor itu. Dan fokus tadi. Padahal jadi fokus on your strength, not your weakness. Nah, menyambung ke pertanyaan tadi ya, passion, tapi akhirnya ternyata misalkan butuh proses untuk sampai di situ. Saya mau bahas lebih ya. Kalau teori yang barang ada 4 ya. Isi gampang dikerjain, kedua anak enjoy senang kerjaannya, 3 eksternal dia bagus di situ, keempat bisa jadi rezeki dia saja. Nah, kadang passion itu dia suka di situ tapi dia tidak bagus di sana. Ya. Atau kadang-kadang kita terlalu cepat menyimpulkan anak kita suka sepak bola, padahal mungkin ada potensi bakat lain yang belum kita temukan. Ternyata dia lebih jago main bulu tangkis misalkan dibandingkan, atau dia lebih jago misalkan coding dia dibandingkan hal yang lain. Nah termasuk kadang-kadang passion itu sebenarnya bukan orientasi hidup. Ini yang penting. Contohnya apa? Next, Vincent van Gogh. Dia melukis tenang. Sepanjang dia hidup, dia melukis 20 lukisan. Tapi hanya 1 lukisan yang terjual setahun sebelum dia meninggal. Walaupun 100 tahun kemudian, kalau Bapak Ibu pernah pelajari, lukisan-lukisan Van Gogh itu terjual dengan miliar. Tapi sepanjang dia hidup, dia tidak merasakan sebuah dampak nyata buat pribadinya dari passion dia di bidang melukis. Next slide. Nah, ada satu judul buku yang mencoba melawan sebuah paradigma tentang bakat atau passion dia. Elvis Sofredi. Jadi banyak orang berpikir berhasil karena bakat, tapi menurut buku ini jawabannya sama. Dia meneliti 257 pemusik. Next slide. Dari situ ternyata yang banyak berhasil itu yang latihannya keras, bukan yang punya bakat. Contohnya lagi siapa? Next slide. Paul Gall. Dia seorang psikolog. Dia meneliti dengan menikahi relawan penelitiannya. Dia ingin membuktikan bahwa ketiga anaknya yang dia tidak tahu bakatnya apa, tapi bisa dilatih. Akhirnya ketiga anaknya menjadi Grandmaster 1. Apakah iya 3 anak ini lahir semua dengan bakat main catur pada kedua orang tuanya bukan juga pemain catur handal, tapi dia tenggelamkan ketiga anaknya dalam permainan catur. Ternyata ketiganya menjadi Grandmaster 1, bahkan salah satunya menjadi pemain catur terbaik mulai tahun 1998 sampai 2015. Jadi mana yang lebih penting, bakat apa latihan? Ya, dua-duanya. Ya. Jadi karena kita punya bakat, dia akan kalah dengan orang yang tidak punya bakat tapi latihan keras. Ya biar kalau Bapak Ibu punya bakat, tahu bakatnya apa, dia akan kalah sama orang yang tidak punya bakat tapi latihan keras. Tapi anak kita akan menjadi pribadi yang mengagumkan saat kita orang tua membantu dia menemukan bakatnya. Lalu dia berdedikasi, kerja keras untuk mencapai itu. Dan yang terakhir deliberate practice ya. Jadi anak kita butuhkan latihan terstruktur sistematis untuk bakat yang dia miliki. Jadi Bapak Ibu jangan biarkan itu mengalir saja Bapak. Jangan biarkan oke tahu bakatnya udah berjalan, pokoknya main bola terus nanti dia bisa enggak. Bapak Ibu cari tempat SSB, akademi main bola terbaik, cari pelatih terbaik, lalu lihat progresnya seperti apa, lalu persiapkan sehingga latihan terstruktur ini tadi akan mampu membuat ya bakat anak kita menjadi ya pencapaian dia di kemudian hari. Mungkin itu dari saya. Saya berikan pesan penutup ya. Ya, saya terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Terakhir, saya ingin tutup dengan satu kisah seorang ulama dakwah ke Eropa, dari Eropa kembali ke Timur Tengah. Sampai di Timur Tengah, karena muridnya di Eropa begitu cinta, ikutlah muridnya ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah muridnya kaget. Katanya Islam mengajarkan kejujuran, sadarnya ada masih hilang. Katanya Islam mengajarkan kebersihan, ada orang buang air kecil tidak masjid. Lahirlah sebuah makalah. Keindahan Islam ditutupi oleh orang-orang Muslim. Jadi tugas kita Bapak Ibu di sini adalah bagaimana membuat anak-anak kita menampilkan keindahan Islam lewat karya, prestasi dan kontribusinya. Dan pesan terakhir dari saya, masa anak kita sekarang itu ibarat matahari 2012 ya. Paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona.
segala lebihnya berasal dari Allah dan kurangnya dari setan. Jadi saya nggak salah apa-apa ya. Kupas-kupas belum habis, kupas nggak puas, waktunya habis. Rutin terawasi dari Irian. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, sama-sama kita ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Dr. Gamal, yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan itu sudah terjawab. Ya, karena memang mohon maaf juga waktu kita yang terbatas, sehingga kita hanya membuka satu termin pertanyaan. Kemudian untuk Bapak Ibu yang tadi bertanya, ini juga ada souvenir dari kami.